Baik teman-teman, saya akan bahas mengenai fitur yang ada di Chatlo AI ya secara keseluruhan, supaya teman-teman memahami apa aja fungsinya. Jadi teman-teman kalau sudah register dan terdaftar, teman-teman bisa masuk ke sini ya, login sesuaikan dengan usernya ya teman-teman ya, usernya jangan lupa sama passwordnya. Kemudian habis itu teman-teman bisa masuk ke dashboardnya seperti ini tampilannya ya. Tampilan dashboardnya seperti ini, ada perangkat, ada manajer bekas, ada buku telepon, ada template, ada laporan, ada tiket ya. Dan untuk step pertama teman-teman itu mulai dari perangkat dulu, jadi menautkan perangkatnya ke sini teman-teman ya, ke web chatloai.com. Caranya cukup gampang banget kok ini, tinggal teman-teman tambahkan perangkat, isi ke nomornya ya, nomornya berapa, kemudian simpan ya, simpan. Setelah itu jangan lupa ya depannya menggunakan 62. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal ini hubungkan lewat QR code atau lewat kode. Paling mudah lewat QR code teman-teman ya. Ini lewat QR code, hubungkan, nanti keluar barcode dan teman-teman scan HP-nya di sini. Jadi buka WhatsApp ya. Sama seperti ketika teman-teman itu login di web WhatsApp. Buka WhatsApp, kemudian di posisi titik 3 di atas kanan diklik dan muncul pilihan menu perangkat tertaut, tautkan perangkat gitu ya. Nanti bisa teman-teman pilih yang scan. Tinggal di scan aja, ini terhubung. Kalau sudah terhubung posisinya akan seperti ini teman-teman ya. Nih hijau, ini yang sudah terhubung, yang ini belum terhubung, yang merah ya teman-teman ya. Jadi step pertama adalah menautkan perangkat. Kemudian menu kedua adalah manajer bekas. Ini teman-teman untuk memasukkan gambar aja, gambar atau dokumen atau apapun yang di sini ya. Saya secara menggunakan ini karena kita akan fokus menggunakan Chatlo AI ini dengan teks teman-teman, karena komunikasi lewat WhatsApp itu lebih cepat dengan teks ya. Ini bisa digunakan untuk image teman-teman ya, dimasukkan ke sini. Kemudian yang ketiga adalah buku telepon. Nah, buku telepon ini adalah tempat teman-teman menyimpan database prospekan teman-teman nih. Teman-teman bisa kelompokin ya database-nya ya, mau itu misalnya orang yang datang dari visit ke kantor, orang yang dapat dari prospek yang dapat dari pameran, bisa ya kumpulin aja di sini ya. Dan caranya membuat buku telepon itu tinggal klik nih buku, terus bikin namanya ya teman-teman ya. Misalnya namanya apa? Buku prospek 1, buku prospekan datang, prospekan fisik ke kantor gitu ya, misalnya fisik ke kantor. Bisa juga seperti ini ya, misalnya nih kita bikin bukunya ya. Nah ini setelah itu teman-teman bisa, kan isinya masih kosong, teman-teman bisa tambahkan. Caranya bisa tambah satu-satu dengan ngisi nama dan nomor WhatsApp-nya. Jangan lupa nomor WhatsApp-nya diawali dengan 62, atau teman-teman bisa import, pilih file ya, seperti ini ya, pilih file, misalnya ini dipilih ya, kemudian import. Nah seperti itu ya. Isi format filenya itu harus dalam bentuk Excel dengan hanya 2 aja kolomnya, 2 kolom, nama dan nomor teman-teman ya. Jadi nama dan nomor, jadi tidak perlu banyak kolom, cukup 2 kolom aja, nanti akan masuk ke sini teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa juga mengambil database dari grup-grup WhatsApp yang teman-teman bergabung ya. Caranya teman-teman gimana? Kan tadi udah ada perangkat yang tertaut ya. Jadi syaratnya adalah perangkat yang tertaut itu ada grup WhatsApp-nya. Kalau nggak ada grup WhatsApp-nya nggak bisa teman-teman ya. Ini yang terhubung yang mana? Misalnya yang ini.
Kalau dia ada grup WhatsApp-nya, dia akan keluar di sini teman-teman. Ini ada grup WhatsApp-nya. Tapi kalau pertama kali pakai, teman-teman akan kosong di sini, kosong ya. Jadi teman-teman, caranya untuk mengambil database dari WhatsApp yang terhubung, teman-teman masuk lagi ke perangkat ya. Kemudian lihat ini kan ada perangkatnya kan. Jadi ini ada dua ya perangkatnya, pilih salah satu ya. Kalau sudah terhubung, baru teman-teman bisa masuk lagi ke buku telepon ya. Kemudian ambil dari perangkat. Nah itu ya, dia akan mengenerate semua grup yang ada di nomor WhatsApp yang terhubung ini ya. Ini database-nya ada di sini semua teman-teman, tuh lihat ya. Ini grup-grup yang bergabung, saya bergabung ya teman-teman. Nah itu caranya. Kemudian yang keempat adalah template. Template ini digunakan untuk mempersiapkan teman-teman kalau nanti akan broadcast, membuat kampanye, mengirimkan ke banyak prospek ya, nomor WhatsApp. Nah caranya itu gampang juga teman-teman. Ini saya udah ada beberapa yang saya bikin ya, kayak gini contohnya. Misalnya saya mau bikin template baru, tinggal teman-teman kesini aja buat template ya. Nama templatenya apa, misalnya ini contoh ya, contoh. Terus pilih jenisnya apa, bisa, ini sebenarnya bisa tombol daftar pesan media, semua bisa teman-teman, tapi saya pilih yang teks dulu yang paling gampang. Kategorinya apa, pilih aja teman-teman. Pemasaran, deskripsi bebas mau diisi apa enggak. Kemudian isi sini ini ya. Jadi di sini nanti akan keluar di sini ininya. Nah itu ya, tinjaunya. Nah teman-teman, setelah isi ini saya perlu garis bawahi di sini teman-teman, ada fitur yang namanya variabel. Nama, random text, random number, dan nomor. Nah ini fungsinya apa teman-teman? Fungsinya untuk membuat setiap pesan yang terkirim beda-beda, karena ini sesuai dengan namanya. Kemudian ini ada hai, ada halo ya. Kemudian di sini ada tag random tag, dan random number. Fungsinya agar WhatsApp kita itu tidak mudah terdeteksi sebagai spam karena mengirimkan pesan yang sama persis teman-teman ya. Jadi kalau ada kayak gini dan ada jedanya, maka akan memperkecil kemungkinan kena ban teman-teman ya. Karena Chatlaw AI ini WhatsApp-nya teman-teman tidak perlu berbayar dengan official meta ad, jadi kita cukup scan barcode aja itu. Jadi betul-betul harus pahami, karena di sini adalah WhatsApp yang bukan API official. Jadi kalau API official itu teman-teman kirim pesan itu harus bayar dan harus terdaftar dulu di meta ad ya, di meta ya, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini formatnya seperti ini, contohnya aja ini contoh. Terus saya buat template. Ini status aktif, buat template. Nah sudah dibuat ya, berhasil. Nah ini ya, ini yang terakhir dibuat nih hari ini. Jadi kemudian yang berikutnya adalah laporan. Laporan ini untuk melihat riwayatnya, kita ada kirim kampanye enggak. Ini ya, ini saya kirim kampanye dan ada laporannya 17 berhasil, 14 berhasil, 1 gagal, 2 menunggu ya, untuk pengiriman kampanye. Kemudian ini riwayat pesan, ini saya ketika mengirimkan pesan langsung teman-teman ya, pesan langsung kayak gini. Yang berikutnya menu tiket. Tiket ini kalau teman-teman ada trouble lah ya mengirim tiket ya, tapi ini jangan digunakan lah ya buat tiket, misalnya di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah paket. Paket ini ada 3 pilihan, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman nih, mau paket yang mana, pilih aja. Dan untuk coba gratis, teman-teman bisa pilih yang di sini. Nanti ada pilihannya coba gratis nih, yang bisnis. Coba gratis 7 hari. Cara mengaktifkannya teman-teman harus klik dulu ke sini ya. Setelah bikin akun, daftar, login, kemudian pilih ini, pilih coba gratis, diaktifkan. Nanti bisa dapat coba gratis 7 hari. Ya.
Saran saya teman-teman harus mulai dari sini aja. Kalau yang ini bisa, tapi nggak ada pesan AI-nya teman-teman. Untuk balas otomatisnya nggak ada. Oke, kemudian berikutnya ini adalah untuk memilih perangkat yang kita tautkan yang mana. Nah ini dia akan berubah lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita pilih yang mana. Nah, itu. Kemudian obrolan langsung ini sama seperti kita di web WhatsApp tuh ya. Jadi kita tahu nih hari ini saya ngechat ke siapa aja ini ya. Di sini keluar ya teman-teman ya. Keluar. Kemudian menu berikutnya adalah balas otomatis. Balas otomatis ini kalau kita mau men-setting WhatsApp kita itu bisa membalas otomatis, tapi settingannya ini kita bikin secara manual ya, bukan dengan AI. Jawabannya kita harus desain dulu. Ini biasanya dipakai oleh customer service beberapa perusahaan juga menggunakan ini. Jadi mereka pasti kalau ada yang ngechat itu ada pertanyaan pilihan gitu. Nanti orangnya suruh milih kan, mau pilih berapa, 1, 2, 3, 4. Nah ketika jawabnya misalnya 1, maka jawabannya adalah A. Ketika jawabannya 2, maka jawabannya adalah B gitu kan. Ini sama teman-teman bisa setting seperti itu. Ini contohnya saya membuat balasan otomatis ya. Nih, balasan otomatis untuk orang yang menjawab dengan kalimat mau huruf kecil, mau huruf besar, mau huruf depannya besar ya. Jadi kombinasi pokoknya 3 kalimat ini kalau orang yang ketik ini maka akan terjawab seperti ini jawabannya, pesan teksnya ya. Cara buatnya juga gampang, ini teman-teman tinggal masuk aja ke menu balasnya tadi ya, balas otomatis, tinggal tambahkan balasan otomatis ini ya, pilih berisi atau setara ya. Saya biasanya pilih berisi ya, berisi apa aja, kemudian pilih teman-teman ini pribadi ya, bukan grup. Jadi nggak semua saya pilih yang chat pribadi. Kemudian kata kuncinya dimasukkan teman-teman ya, misalnya itu tadi kan mau gitu ya, mau huruf besar, mau depannya huruf besar. Nah kayak gini teman-teman ya. Kemudian pilih tipenya apa. Saya fokus ke teks karena WhatsApp tuh enakan pakai teks saja, cepet terkirim dan juga pesannya langsung sampai. Nah ini tinggal tulis pesannya di sini ya apa, kemudian tambahkan ya, gampang sekali ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman bisa ada statusnya, ini bisa diaktifkan, bisa dimatikan. Nah kemudian ketika teman-teman aktifkan ini status dibaca, itu ketika orang ngechat maka status teman-teman itu bisa ada tandanya read gitu. Kalau pengetikan itu nanti di WA-nya orang yang ngechat ke nomornya teman-teman itu ada status pengetikan ketika ketika WA kita pun mau balas gitu ya, ada statusnya lagi ngetik gitu loh. Itu ya. Nah, ini fungsinya teman-teman. Ini saya matikan karena saya mengaktifkan balasan yang menggunakan AI bot. Jadi ini saya nggak pakai ini, saya pakai yang AI bot. Ini teman-teman bisa pakai untuk kalau teman-teman produknya itu mungkin nggak terlalu banyak dan teman-teman bisa desain tanya jawabnya itu secara sederhana ya, ada pilihan gitu ya. Nah kemudian untuk yang berikutnya balasan dengan AI bot. Nah balasan dengan AI bot teman-teman itu ada pilihannya, ini nonaktif, ini pakai satu bot ganda dan Bexa. Saya menggunakan satu bot aja udah cukup ya. Kemudian balasannya jika pengirimnya adalah pribadi aja, bukan grup. Kemudian WA-nya teman-teman kalau memang mau disetting khusus buat CS, saran saya memang harus seperti ini, tolak panggilan otomatis, jadi nggak bisa buat nelpon. Kemudian botnya itu bisa membaca pesan, kalau ada pesan masuk dia ada statusnya read dan ada indikator mengetik, membalas gitu ya. Nah kemudian di sini diisi instruksi sistem prompt. Kenapa harus diisi ini? Karena kalau kita nggak ngisi ini maka AI-nya tidak akan tahu tugasnya dia apa. Nah ini harus diisi lengkap teman-teman. Ini saya isi lengkap ya, contohnya ya.
sini detail, ada tanya jawabnya, bagaimana cara jawabnya, apa aja paket-paketnya gitu ya, semua diisi di sini teman-teman. Tuh ya, ini saya isi di sini semua teman-teman. Ada detail diisi semua. Setelah diisi lengkap di sini sampai panjang lebar, pokoknya semua informasi tentang produk dan layannya teman-teman semua diisi supaya AI itu bisa membaca dari sini dan menjawabnya dengan benar gitu, sesuai yang teman-teman mau gitu ya. Kemudian setelah diisi instruksi formnya, teman-teman pakai aja ini salah satu ChatGPT atau Gemini. Saran saya ini aja dua ini. Untuk Gemini teman-teman bisa mendapatkan gratis Gemini. Ini teman-teman harus punya Gemini API dulu ya, API dulu ya. Kemudian pilih yang ini, pilih yang 2,15 atau 2,15 Lite ya. Kemudian cara mendapatkan ini Gemini API itu sangat mudah ya. Teman-teman harus login dulu di Google, kemudian ke browser teman-teman cari aja Gemini API. Oke ya. Ini bisa dapat gratis dulu untuk pemakaian beberapa token dekat balasan ya. Tapi nanti kalau sudah limitnya habis, teman-teman bisa berlangganan beli token di Gemini. Tapi teman-teman bisa pakai gratis kok, pakai Gmail baru aja. Ini ya. Jadi kalau statusnya teman-teman login tadi, dipilih yang AI Studio Gemini ya. Tadi pilih kan, pilihannya itu kalau dicari itu nanti akan masuk seperti ini teman-teman ya di Gemini. Teman-teman tinggal create API di sini, kemudian pilih aja ini sesuai namanya Gemini API key. Kemudian kalau misalnya belum ada projectnya, biasanya akan munculnya kayak gini, my first project gitu. Ini klik, kemudian di create. Nah kemudian teman-teman akan mendapatkan API baru ya. Ini API barunya tuh, API baru di copy, kemudian dimasukkan lagi ke sini teman-teman ya, di sini copy paste ke sini dan disimpan. Selesai. Nah ini chatbotnya sudah berjalan dengan otomatis teman-teman, sesuai dengan data yang teman-teman kasih di sini. Dia akan membalas otomatis nanti. Kemudian berikutnya adalah buat kampanye. Buat kampanye ini untuk teman-teman mengirimkan broadcast. Nah saran saya teman-teman yang nomor WhatsApp-nya khusus buat CS jangan dipakai untuk broadcast. Kenapa? Karena ini ada resiko juga kena ban kalau teman-teman terlalu agresif melakukan broadcast. Sekali lagi, karena ini kan bukan WhatsApp official yang harus daftar di Meta. Kalau teman-teman mau aman, 100% aman, teman-teman harus akun WhatsApp-nya didaftarkan di Meta. Kemudian teman-teman berbayar. Teman-teman bayar per kirim pesan, itu bayar seperti SMS gitu ya teman-teman ya. Dan itu persyaratannya tidak mudah. Teman-teman harus punya badan usaha, dokumentasinya harus dimasukkan semua secara lengkap di Meta ya, di akun bisnis Meta. Kemudian nanti setelah disetujuin baru bisa dipakai. Nah kalau mau menggunakan broadcast yang tanpa official seperti ini, maka teman-teman saya sarankan menggunakan nomor yang berbeda dengan nomor CS. Jadi kalau nomor broadcastnya nanti kena ban, nomor CS teman-teman masih aman ya. Seperti ini saya pakai dua nomor kan, satu untuk broadcast, satu untuk CS. Itu CS ini terima jawaban gitu ya, terima jawaban, kemudian untuk balesin bot otomatis ya. Seperti itu teman-teman. Dan cara membuat kampanye gampang nih, bikin aja nama kampanye misalnya kampanye 2. Kemudian berikutnya teman-teman pilih buku telepon yang tadi dibuat ya, sama yang di scrap ya. Misalnya ini tadi yang visit kantor ada 8 nomor. Ini terserah ya, mau berapa nomor boleh kok ini. Saya sudah coba sampai ratusan nomor, aman-aman aja sih. Karena nomor WA saya nomor WA yang sudah biasa untuk broadcast gitu ya. Kemudian gunakan template. Nah ini template yang tadi kita udah bikin, pakai di sini ya. Nih tinggal dipanggil aja.
Tuh, udah keluar yang tadi kita bikin kan. Udah keluar, nomor buku teleponnya udah dipanggil, pesannya udah dipanggil. Kalau enggak ya kita bikin, kalau belum ada bikin langsung di sini ya. Bikin sendiri ya. Jadi ada dua pilihan, mau pakai template atau bikin sendiri. Itu. Ini ya. Setelah selesai begini, baru berikutnya. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Teman-teman harus membuat jeda. Perjedaan per pesan. Ini saya sangat menyarankan teman-teman, apalagi nomornya yang nggak pernah dipakai broadcast, pakailah yang paling maksimal aja 180 ya. Karena apa? Karena supaya nomornya teman-teman ini aman, nggak kena ban. Saya selalu menggunakan yang paling tinggi ini, nggak apa-apa sampainya agak lama tapi nomor saya aman, nggak pernah kena ban. Karena sudah terbiasa untuk ngeblast gitu ya, ngeblast dari 50 gitu aman ya teman-teman ya. Kalau mau ribuan, saya rasa teman-teman juga harus hati-hati pakai nomor yang memang bukan nomor CS-nya ya. Kemudian untuk tipenya teman-teman bisa pilih mau langsung dikirim buat kampanye atau jadwalkan. Nah kalau jadwalkan teman-teman tinggal pilih tanggalnya nih, mau kapan dikirimnya. Misalnya hari ini 50, besok 50, misalnya gini ya, pagi 50, sore 50, terus nih tiap hari, bisa teman-teman. Nanti dia akan terkirim otomatis ya. Setelah selesai pilih jadwal buat kampanye, klik sudah, kampanye udah akan keluar. Nanti akan teman-teman bisa ngeceknya di sini. Nah di laporan ini kan saya masih proses kampanyenya, kirim 17, berhasil 14. Ini saya jedanya memang saya bikin lama supaya aman. Yang terakhir adalah pesan tunggal. Pesan tunggal ini seperti kita japri gitu, tapi di sini hanya bisa maksimal 10 nomor aja ya. Jadi teman-teman tinggal isi aja penerimanya siapa, dikasih space tanda pisahnya seperti ini, maksimal 10 nomor. Kemudian teman-teman kirim pesan, teksnya apa di sini ya. Sekali lagi teman-teman bisa manfaatkan ini supaya aman, number, random text segala macam. Kemudian baru kirim pesan ya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman, fitur dari Chatlow AI secara lengkap. Dan kalau teman-teman pengen mempelajari satu-satu, ada videonya satu-satu di halaman tutorial, di menu tutorial ya, di chatlowai.com, pilih menu tutorial, nanti ada lengkap satu-satu untuk menggunakan menunya. Oke, terima kasih semua, selamat mencoba. Semoga tools ini bisa membantu teman-teman menaikkan omset penjualannya ya. Terima kasih.